Nah selesai dia membaca niat, Buya pun memimpin sholat dari rakaat pertama, kedua, ketiga, hingga sampailah pada rakaat terakhir selesai tahiyatul akhir itu. Buya lalu mengucapkan salam, ya macam biasa sholat biasa, sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Eri juga ngikut ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum, assalamualaikum. Awalnya memang nggak ada kejadian aneh di sini, tapi waktu Eri noleh ke kiri, situasi di sekitar Eri mendadak berubah drastis, Suasana musola yang semulanya terang gegara disenari sama lampu-lampu tuh tiba-tiba berubah gelap, nggak ada cahaya sedikit pun. Dan nggak cuma itu aja, seramnya lagi, musola yang tadinya sepi dan sunyi tiba-tiba berubah riuh. Gegara ada suara deburan air kencang kali, suara air. Terkejutlah si Eri, kan bingung nih, suara airnya dari mana? Ini mati lampu nih. Suara air tuh dari mana? Eri pun macam meraba-raba lantai musola itu untuk nyari senter yang dia bawa. Nah waktu senternya udah ketemu, Eri langsung dinyalakan senternya kan. Dia tengoklah ke sekeliling. Dan tepat ketika senter itu menyala, makin merinding lagi si Eri karena ternyata dia udah nggak di musola lagi, melainkan di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Luwak Pincuran. Nah ini nih sedikit tambahan informasi, Jadi Luwak Pincuran ini kata Tiwi adalah sumber mata air berbentuk seperti batu yang dipakai warga untuk mandi, mencuci ataupun juga mengambil air bersih. Di situ Eri udah nggak bisa berbuat banyak, selain beristighfar dan memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim, tolong aku ya Allah, tolong aku. Nah alhamdulillahnya tidak lama setelah berdoa, tubuh Eri yang tadi nge-freeze tuh udah bisa digerakkan lagi. Lalu karena dia nggak mau lama-lama di tempat itu sendirian, Eri pun langsung dia berlari sekencang-kencangnya menuju ke rumahnya tanpa memakai alas kaki. Dan setelah dia berlari kurang lebih berjam-jam, berjam-jam ya, bukan 30 menit, berjam-jam, Eri ternyata masih mengalami juga kejanggalan lain di mana dia belum juga sampai ke rumah. Ternyata betul, setelah beberapa saat berlari, Eri ini baru sadar kalau dia melewati tempat yang sama. Nah, merasa dia nggak beres di sini, Eri pun langsung menghentikan langkahnya. Dia menatap ke langit lalu memanjatkan doa. Nah, selesai dia berdoa, Eri pun memutuskan untuk bismillah. Dia mau lari lagi, lari tanpa menoleh ke belakang. Setibanya di rumahnya Pak Aris ini, Eri diwajibkan menjalani serangkaian proses pengobatan kayak gitulah supaya dia ini bisa sembuh seperti semula. Terus kata Pak Aris kayak gini, kalau dari apa yang saya lihat Eri ini sepertinya pada malam itu ada makhluk halus yang menjelma dan menyamar jadi Buya. Dengar penjelasannya Pak Aris, Rabia nanya lagi, emang suami saya ini salah apa Pak? Kenapa dia malah diganggu sampai segininya? Dia berniat buat ngajak si Eri ini ke dunianya dia, gegara dia suka sama si Eri. Eri akan mendapatkan imbalan berupa kesaktian, dimana kesaktian itu bisa dipakai untuk mengobati orang lain